Itu kita saling menghargai. Jadi yang nggak usah dimakan. Saya tanya lagi sama ipar saya, ini halal? Kalau halal saya makan. Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel saya, Nunung Pang di China. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya di sana sehat, dilancarkan terus rezekinya tuh, dan selalu diberikan kebahagiaan dalam kehidupannya. Amin. Ini teman-teman, saya baru selesai makan sarapan pagi ya. Sarapanku hari ini tuh makan nasi, karena tadi Kohuan itu pagi-pagi sekali, masih 6:30 dia sudah berangkat. Dia ke desa, pergi jemput mertua saya, ipar saya, karena mereka mau kemana? Ke Sahe ya. Sahe itu kayak di tempatnya kakakku tinggal. Mereka mau pergi ke rumah mertuanya kakakku. Karena ada sedikit urusan untuk pernikahan ya teman-teman. Karena ini tidak lama lagi, bukan tidak lama lagi, ini sudah berapa? 2 hari lagi ya pesta saya. Jadi karena saya nggak ada kegiatan di rumah, jadi sekalian saya ingin cerita-cerita sama teman-teman juga. Dan oke, ini saya sudah selesai pakai lipstiknya. Tadi muka aku sedikit pucat ya, jadi dibarengin sama ini dulu. Oke teman-teman, saya mau lanjut cerita-cerita sama teman-teman juga. Banyak juga pertanyaan teman-teman ya kemarin yang belum sempat saya balas. Jadi video kali ini tuh hanya ingin cerita-cerita ya, untuk sekalian juga jawab pertanyaan teman-teman ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya belum sempat balas, dan ini saya sedikit cerita. Karena mungkin ada teman-teman yang tanya, Kohuannya mana? Tadi saya sudah bilang suamiku itu lagi ke Sahe, ke rumah mertuanya kakakku, karena ada sedikit yang harus diurus di sana. Jadi saya sendiri di rumah dulu, karena kalau mau pernikahan kan si calon pengantin kan nggak boleh kemana-mana ya, gitu. Jadi saya di rumah saja. Sekalian nanti sebentar itu kakakku itu mau kesini juga. Dia mau nginap di sini karena dia yang akan make up saya. Kalian tahu sendiri kan, make upnya orang di sini tuh kadang setiap orang kan punya selera masing-masing ya teman-teman. Kemarin make upnya itu saya nggak terlalu suka karena terlalu apa ya, bukan nggak suka, cuman sedikit tebal begitu. Saya orangnya nggak suka terlalu make up yang tebal-tebal begitu. Saya maunya yang natural. Jadi saya minta kemarin sama suami biar nanti kakak saja yang make up, jadi nggak usah pakai orang yang make up juga, biar irit juga kan. Biar apa namanya, kakakku saja yang make up, dan saya tidak mau make upnya terlalu tebal-tebal karena kan pestanya nanti kan kalau di hari hanya kan pestanya kan di pagi hari sampai siang ya. Takutnya nanti luntur, takutnya nanti luntur terus berkeringat begitu ya kan. Jadi maunya make upnya itu yang simpel-simpel saja. Oke. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya ingin membacakan ada komentar teman-teman yang kemarin saya belum sempat balas ya. Dan di sini komentarnya itu begini. Ada yang tanya ya. Jadi pertanyaannya begini. Ini saya nggak ada namanya ya, jadi nggak disebutkan. Kalau dipestain papa dari Indonesia apa datang lagi seperti pesta Mbak Wanda kemarin? Oke, sebelum saya jawab ya teman-teman, kebetulan ada teman-teman juga yang biasa bertanya, Nunung saudara, masih kena saudara sama Wanda Wang Karisi di China? Ya, betul sekali. Kalau Mbak Wanda itu adalah kakak kandung saya. Kita bersaudara itu ada 7 ya. Kita bersaudara ada 7 orang ya. Ada 5 cewek dan 2 cowok. Dan Kak Wanda itu dia itu anak kedua ya, anak kedua. Nah saya itu anak keempat. Jadi dia itu kakak kandungku. Jadi nanti untuk ada teman-teman lagi yang tanya, Nunung itu saudaranya sama Wanda. Iya ya, Wanda itu adalah kakak kandung saya. Kita bersaudara, 1 ibu dan 1 papa. Jadi saya akan jawab ya lagi teman-teman. Ini soal papa ya.
Kemarin kenapa papa ndak bisa datang lagi di saat pesta saya, karena kan kemarin papa datang di saat pestanya Kak Wanda. Jadi untuk pesta saya tahun ini tuh papa ndak bisa datang teman-teman. Karena di Palu itu kan ada adik-adik saya lagi. Adik saya itu masih 3 orang. Mereka tuh masih kecil-kecil. Yang satunya baru masuk SMP, dan yang duanya ini mereka tuh masuk SMA. Jadi papa itu nggak bisa datang karena ya tahu sendiri lah kan, untuk ngurus anak-anaknya lain masih kecil-kecil semua, dan adik-adikku juga mau melanjutkan sekolah dan nggak bisa ditinggal teman-teman. Dan begitu juga untuk ibu, sebenarnya pengen sekali suruh ibu kesini, mamah kesini, cuman adik-adik saya juga kan masih membutuhkan ya teman-teman, karena adik saya yang kecil itu dia masih masuk SMP tuh, jadi dia tuh masih harus ibu yang urus begitu teman-teman. Jadi mama saya tuh nanti kalau ada waktu ada rezeki lagi, nanti suruh mama kesini ya, nanti gantian lagi sama papa. Dan kenapa papa nggak bisa datang ke sini ya, saya bilang karena ada adik-adik yang sekolah dan bisa datang karena itu banyak urusan juga di Palu, seperti itu ya teman-teman, dan mohon dimengerti. Jadi ya teman-teman, awal pertama saya ketemu sama suami itu kita menggunakan Google Translate, jadi kita nggak pakai bahasa Inggris, dan saya juga belum fase sekali berbahasa Inggris, dan suami juga begitu, suami nggak tahu bahasa Inggris ya. Jadi kita itu komunikasinya itu menggunakan Google Translate, karena saya berkomunikasi dengan Kohuan itu nanti saya waktu pertama kali saya datang ke China itu tahun lalu, saya langsung ketemu sama dia tuh menggunakan translate teman-teman. Nggak ada yang kita langsung ngomong begitu, nggak ada. Terus juga kita nggak pernah komunikasi lewat ponsel kan, dan kita itu ketemunya tuh langsung ketemu gitu teman-teman. Jadi kita ngobrol begitu pakai translate. Jadi apa yang saya katakan terus nanti saya perlihatkan lagi sama dia, begitupun dia, begitu teman-teman. Tapi semoga nanti ya teman-teman saya bisa berbahasa Mandarin lagi ya teman-teman, karena sekarang kan lagi belajar ya. Saya di sini itu baru mau 8 bulan ya teman-teman. Saya harus belajar lagi bahasa Mandarin ya, biar nanti komunikasinya juga bagus. Tapi saya dengan Kohuan itu walaupun komunikasinya kayak begitu, kita masih bisa mengerti apa yang kita ucapkan begitu teman-teman ya. Terus ada kemarin yang komen di video saya yang ada yang ada posting makan ya, mungkin ya, ada yang bertanya itu daging halal kah itu pertanyaan ini saya nggak tahu ya pertanyaannya siapa, nggak ada namanya juga. Daging halal kah itu, dia tanyanya seperti itu teman-teman. Itu waktu video saya upload waktu saya ke rumah iparku ya, kan kita itu makan. Nah, saya kasih tahu ya teman-teman, kalau saya itu kalau pergi makan, seperti makan ke, mungkin ada ya teman-teman yang bilang itu dagingnya itu halal atau tidak. Jadi kita itu kalau makan itu teman-teman, kita nggak makan dagingnya ya, kita nggak makan dagingnya, kita cuma makan, kalau ada ikan kita makannya ikan sayur begitu. Karena teman-teman pasti tahu sendiri ya kan, bagaimana kalau kita makan daging itu walaupun bukan orang yang muslim yang motong begitu ya, nggak bisa ya teman-teman. Jadi ya kita bisa menyesuaikan, nggak mungkin lah teman-teman kita datang ke sana kita bilang saya nggak makan ini, nggak boleh ya. Kita harus menjaga perasaan dari keluarga kita di sini juga ya kan, begitu, kita saling menghargai. Jadi ya nggak usah dimakan, nggak usah harus ngomong juga begitu apa ini halal, nggak mungkin kan saya tanya lagi sama ipar saya ini halal, kalau halal saya makan, nggak mungkin ya seperti itu ya. Kalau memang kita pikirnya nggak halal ya udah nggak usah dimakan gitu, kita ambil yang ikan saja, seperti ikan atau sayur aja seperti itu teman-teman. Terus
Kalau untuk saya beli daging ya teman-teman, saya sama kakak saya sini kalau kita beli daging itu kita selalu belinya itu di rumah makan muslim. Mau kita beli daging yang mentah, mau yang sudah dimasak, itu kita belinya di Lamien. Namanya tuh Lamien kalau di sini ya teman-teman, Lamien ya teman-teman. Itu rumah makan muslim ya teman-teman. Jadi di situ ada label halalnya. Jadi teman-teman, kalau kita mau beli daging itu selalu belinya itu di Lamien. Lamien itu rumah makan muslim karena waktu pertama saya menikah ya, kan yang nikahkan saya di sini itu ahong itu kayak kita di Indonesia itu sebutannya itu imam ya teman-teman, imam di sini. Jadi dia bilang kalau beli daging itu nggak usah di pasar, pasar, belinya aja di rumah makan muslim di Lamien. Makanya sampai sekarang itu saya sama kakak saya itu belinya daging itu di Lamien, di rumah makan muslim ya kan. Pasti semua orang tahu lah kalau ke China itu rumah makan muslim itu pasti disebut itu Lamien, seperti itu. Mau beli daging ayam, mau beli daging sapi, mau daging mentah, daging masak, kita selalu belinya di sana ya. Jadi tidak pernah kita belinya itu di pasar. Ada ya pernah ya teman-teman, mertua saya nih dia belinya itu daging yang di pasar, seperti bawain saya ke sini. Dia kan sering sekali ya bawakan saya makanan seperti sayur begitu. Nah terus saya bilang sama mertua saya kasih tahu sama mertua saya, "Mak, saya udah beli daging, saya beli dagingnya di rumah makan muslim di Lamien." Mama saya, oh iya. Terus suami saya yang ngertiin mama saya, karena kan suami saya juga kan sudah mengerti ya teman-teman, kita nggak bisa beli di pasar-pasar karena tahu sendiri kalau di pasar-pasar kan pasti yang jualan juga, yang motong juga bukan muslim. Mohon ya teman-teman, mohon dimengerti untuk teman-temanku yang bisa mendengarkan curhatan saya ini ya. Mohon maaf ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang merasa terlalu fanatik atau apa. Bukan fanatik ya teman-teman, ya memang sudah begitu di ajaran kami, seperti itu. Jadi terus kalau suami saya kan sudah mengerti, dia yang biasa cerita sama mertua saya, "Mama, kita nggak bisa makan daging yang ada di mana kayak di pasar, kita nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus belinya di Lamien," seperti itu. Jadi mertua saya juga mengerti teman-teman. Oh iya, dia menghargai sekali. Jadi daging yang tadi dia beli itu ya dia bawa pulang ke rumah dia. Kadang yang dia bawa itu biasa cuma sayur, ya sayur aja yang saya ambil, kalau daging saya nggak ambil, begitu teman-teman. Tapi mertua saya sangat mengerti, dia juga sudah paham ya. Oh iya, dari situ mertua saya sudah tahu teman-teman. Jadi jangan ada lagi yang bilang beli dagingnya di mana itu halal, tidak. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, kalau kalian kesini ya, kalau kalian ke Cina itu pasti teman-teman tahu ya rumah makan muslim ya teman-teman. Kalau mau tanya di mana ya rumah makan muslim, pasti orang-orang bilang itu di Lamien seperti itu. Kita juga bisa beli daging di situ. Itu kita tahu karena dari Ahong yang kasih tahu saya. Ahong ini yang nikahkan saya sama suami kemarin, yang masukin Islam suami saya itu ya Ahong kemarin. Jadi Ahong bilang kalau beli daging tuh jangan di pasar-pasar, nanti belinya di Lamien saja, seperti itu. Karena di Lamien juga harganya murah ya, apalagi sesama muslim yang beli, dia harganya lebih turun dikit, begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya mohon doanya ya teman-teman. Ini pesta saya itu sudah dekat ya, sisa 2 hari lagi pesta ya teman-teman. Doakan semoga semuanya lancar. Dan oh ya, hari ini itu suami saya juga sibuk. Nah saya tuh nggak bisa ya teman-teman pergi juga untuk temani suami, karena suami bilang nggak usah keluar, kalau mau acara kan nggak boleh keluar ya teman-teman, jadi harus di rumah saja. Makanya saya di rumah. Jadi semua yang handle itu, semua acara pernikahannya itu, semua urusan di sini itu yang handle itu ada ipar saya, kakak keke, ada mertua saya dan suami saya yang handle semuanya. Jadi dia bilang mertua saya juga, kamu istirahat saja nanti karena di hari H pasti akan lelah sekali ya kan ya. Saya bilang, oh ya makasih ma, makasih. Saya selalu bilang sama mertua saya, makasih ma udah baik begitu. Terus sama suami saya,
nanti kalau yang masak di hari H itu kita pesan catering. Saya bilang seperti itu. Terus suami saya bilang iya, pesan catering. Terus saya bilang lagi, lah kita kan nanti ada Ahong juga, ada saya juga, ada kakak saya juga, ada kamu juga. Kita kan nggak mungkin lah kita makan makan di itu apa yang catering buat ya kan. Terus suami saya bilang tidak, saya akan mesan makanan dari Lamen, rumah makan muslim. Jadi nanti makanannya itu kita beli semua yang ada di Lamen itu, nanti mereka masak terus nanti bawa ke desa. Jadi untuk satu meja, untuk khusus kita yang khusus saya, keluarga saya sama kakak saya dan Ahong itu kita khusus untuk satu meja itu untuk dari makanan rumah makan muslim. Jadi nanti untuk tamu-tamu lain seperti keluarga dari mertua saya laki-laki, mertua saya perempuan, nanti mereka makan itu makanan catering teman-teman. Jadi saya itu sudah memikirkan semua itu teman-teman. Jadi saya tadi malam itu curhat, cerita sama suami saya sebelum kita tidur tuh, kita cerita dulu bagaimana nanti ini begitu. Terus suami saya juga mengerti, dia bilang kita beli makanan saja di rumah makan muslim, nanti semeja itu khusus untuk kita keluarga yang itu sama keluarga kamu, keluarga saya, maksudnya keluarga kakak saya sama Ahong seperti itu. Jadi nanti untuk tamu-tamu yang lain itu mereka makan makanan catering teman-teman. Tapi dalam acara saya nanti tidak ada yang namanya daging ya. Yes, teman-teman pasti tahu lah kan. Saya bilang sama suami saya, jangan ada daging itu karena ini kan pesta saya ya kan, pesta kita, biar pestanya juga berkah begitu ya teman-teman. Terus suami saya oke, dia juga sudah mengerti teman-teman. Sebelum saya cerita itu dia sudah mengerti semua teman-teman. Dia bilang iya, nanti kita tidak buat di gedung karena kan kalau di gedung pasti ada ya kan teman-teman daging seperti itu ya, biasa yang memang kita tidak bisa makan lah teman-teman, untuk kita yang beragama muslim pasti ada ya teman-teman. Terus saya bilang saya nggak bisa, kalau kita di acaranya kita nanti itu kan nggak berkah nantinya, nggak bisa, walaupun kita nggak makan, walaupun tamu-tamu yang makan nggak boleh ada di acara pesta saya tegaskan seperti itu teman-teman. Terus suami saya bilang oh iya kalau begitu. Dia coba hubungi koki, kepala kokinya ya, kepala koki begitu teman-teman yang ada di hotel itu, yang ada di gedung itu. Dia bilang boleh nggak nanti acara pestanya itu nggak boleh ada ini, nggak boleh ada itu. Terus kokinya itu bilang nggak bisa, memang sudah seperti itu kalau mau buat pesta di gedung gitu. Jadi suami saya itu cerita lagi sama saya, kata ininya nggak bisa, jadi saya bilang terus gimana begitu. Terus suami saya bilang lagi kalau begitu saya cerita sama mama. Terus suami saya cerita sama mertua saya alhamdulillah dia bisa terima teman-teman, dia nggak komplain sama sekali, dia menghargai sekali. Dan mertua saya bilang kalau begitu nanti kita buat di desa saja, nanti cateringnya kita datangkan langsung ke rumah. Nah dari situlah mertua saya bilang nggak usah bikin di gedung, kita buatnya di desa saja, di rumah, di desa. Jadi terus mertua saya bilang beritahu saja istrimu, nggak apa-apa nanti kita buatnya di desa saja, nanti kita kasih tahu sama cateringnya nggak boleh ada itu. Jadi suami saya kasih tahu saya sedikit senang teman-teman, sedikit lega. Terus saya pikir lagi, kalau cateringnya masak nanti kita yang makan juga bagaimana begitu, keluarga suami saya, keluarga kakak saya, Ahong, suami saya nggak mungkin kan kami makan itu masakan yang dibuat sama si catering itu begitu teman-teman. Jadi makanya tadi saya kasih tahu lagi sama suami saya mau satu meja itu kita itu khusus yang masak itu bisa yang kan kita datangkan dari Lamen. Terus suami saya begini saja, nanti kita pesan semua makanan yang ada di Lamen nanti bawa ke rumah, nanti khusus satu meja untuk kita, untuk keluarga Kawanda, untuk saya sama Ahong dan teman-teman yang lain yang juga yang beragama muslim begitu teman-teman. Sedikit ribet ya teman-teman. Makanya saya bilang sedikit ribet ya buat pesta di sini itu ya seperti inilah kalau memang mau menikah sama kita ya kan.
Jadi semuanya tuh harus diterima dengan baik. Makanya itu tadi komunikasi. Saya selalu komunikasi sama suami saya. Alhamdulillah suami saya dan keluarga dari suami saya bisa terima teman-teman keputusan saya. Dan sekarang alhamdulillah semuanya sudah diurus dan tinggal menunggu acara saja. Nanti tinggal 2 hari lagi teman-teman, doakan saja. Dan alhamdulillah nanti acaranya semoga berjalan dengan lancar. Semoga nanti banyak yang suka juga ya sama penyediaan kami di rumah. Begitu teman-teman. Oke, ini sudah sekitar berapa menit ya saya sudah menemui teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya lagi, nanti tulis aja di kolom komentar. Jika nanti saya tidak sempat balas ya teman-teman, dengar ada petasan di sini ya teman-teman ya. Kalau ada dengar petasan seperti itu, mungkin ada acara pernikahan. Karena di sini tuh begitu teman-teman. Kalau ada petasan itu mungkin ada acara pernikahan, ada acara syukuran, ada kayak mungkin ibu-ibu yang baru melahirkan, mereka selalu begitu teman-teman, adakan petasan begitu. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin itu sudah tradisi mereka juga. Oke teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah selalu support saya, yang selalu mendoakan keluarga saya, yang sudah setia menunggu video saya ya teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman. Tanpa kalian juga saya tidak akan di titik ini. Oke? Saya ucapkan terima kasih. Terus untuk sahabat-sahabat onlineku ya, jangan berhenti untuk selalu berikan saya saran atau masukan ya teman-teman, agar channel saya nanti kedepannya akan lebih baik lagi ya. Nggak usah segan-segan teman-teman, jika ada yang menurut teman-teman itu saya buat videonya terlalu acakan atau apa, ceritakan saja di kolom komentar teman-teman. Isi saja di kolom komentar nanti. Dengan masukan teman-teman, kritikan teman-teman tuh saya akan terima dengan hati yang baik. Saya akan merubah agar juga biar channel saya kedepannya akan lebih baik lagi untuk teman-teman ya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah singgah juga, yang sudah subscribe channel saya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung, selamat datang di channel Nunung Fang di China. Semoga teman-teman juga nyaman di vlog-vlog saya, semoga dapat terhibur. Dan salam support dari saya Nunung Akarisi. Apalagi ya saya mau kasih tahu sama teman-teman. Jadi saya mau kasih tahu juga, mungkin ada nanti teman-teman yang belum tahu ya, saya ini orang mana, saya asli mana. Saya pertegas ya teman-teman. Saya sekali lagi bilang, saya adalah orang Sulawesi Tengah. Saya dari Kabupaten Sigi. Ya, mungkin ada orang Kabupaten Sigi yang nonton saya. Halo, salam sampai subuh. Saya orang Kaili teman-teman ya. Banyak sekali yang bilang saya orang Bugis. Saya bukan orang Bugis, saya orang Kaili. Saya itu ada Kaili Momanya, ada Kaili Ledonya. Jadi kalau Kaili Moma itu papa saya dari Kulawi. Kalau Kaili Ledo itu dari mama, Kaili Ija ya. Kaili Ija itu dari mama saya. Jadi saya ini punya 2. Ada posteran Kaili Moma sama Kaili Ija. Oke teman-teman, begitu dulu video saya. Semoga teman-teman suka sama video kali ini. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bye bye. Sampai jumpa nanti.